Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Pak Willy, guru fisika SMA. Di video kali ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan TKA Fisika 2025 ya, untuk materi GLB dan GLBB yang akan dibahas secara jelas, mendalam, dan pastinya seru. Tes TKA sudah di depan mata, jadi ayo kita persiapkan sedini mungkin agar nanti lebih siap, percaya diri, dan mantap ketika menghadapi ujian TKA nanti. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan TKA Fisika bagian yang keempat mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk soal nomor 1 ini mengenai perpindahan dan percepatan ya. Soalnya sebagai berikut. Sebuah partikel bergerak seperti ditunjukkan oleh grafik berikut. Ya, ini grafiknya. Berdasarkan grafik tersebut, maka percepatan dan jarak yang ditempuh selama 10 second adalah berapa? Oke, saya gambarkan lagi grafik ini ya. Ini adalah grafik yang menunjukkan kecepatan yaitu velocity ya terhadap time, waktu. Dan kita melihat bentuknya berupa garis. Jadi di sini kita melihat bahwa kecepatannya akan berubah terhadap waktu tapi teratur, sehingga ini geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan karena kecepatannya berubah ya. Nah, sekarang kita akan mencari percepatan terlebih dahulu ya. Kita tahu bahwa percepatan itu kan perubahan kecepatan dibagi dengan waktu ya, atau tangan dari sudut garis ini sebenarnya. Oke, untuk itu saya buat dulu elemen garisnya, saya ambil yang bagian ini ya, ini kita sebut sudutnya adalah theta ini. Jadi sebenarnya memang kita tinggal mencari tangan tetanya. Nah, untuk itu kita harus cari berapa perubahan kecepatan dari posisi ini ke sini ya. Jadi perubahannya ini selisihnya delta V ya. Dan delta T-nya dari sini ke sini, atau kalau saya tulis delta V-nya adalah 20 dari 25 kurang 5 dan delta T-nya adalah 10 kurang 0 ya 10 ya. Oke, jadi kalau gitu kita bisa ngitung percepatannya. Oke, percepatan sama dengan delta V bagi delta T atau 20 bagi 10. Dan kita dapatkan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Ini percepatannya konstan ya, tidak terpengaruh oleh waktu. Tapi kecepatannya berubah terhadap waktu. Oke, jadi percepatannya sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan mencari berapa jarak. Nah, kalau kita punya grafik kecepatan terhadap waktu, untuk menghitung jarak atau perpindahan, itu tinggal kita gunakan prinsip luas di bawah kurvanya. Jadi kalau ini garisnya garis biru ini ya, maka yang namanya jarak itu adalah luas di bawah kurva. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, kira-kira trapesium. Kalau saya gambarkan lagi seperti ini ya. Jadi dari sini ke sini itu 25 ya. Seperti ini, dan dari sini ke sini itu 5. Jaraknya 10 ya. Kita ingat bahwa luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi yang sejajar kali tinggi. Sebenarnya ini rumus GLBB juga ya. Jumlah sisi yang sejajarnya diwakili oleh kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ya, kemudian jaraknya atau tingginya ini adalah waktunya. Jadilah rumus trapesium juga ya. Kita substitusikan saja V0, V, dan T-nya. V0-nya 5, V-nya 25, dan T-nya 10 ya. 5 tambah 25. 30 kali 10 300 kali setengah berarti tinggal 150 ya, satunya meter. Jadi ini adalah jarak dan sama dengan perpindahan juga untuk kasus ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya. Soal nomor 2 ya. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara jarak yang ditempuh X dan waktu T untuk sebuah benda yang bergerak dalam suatu garis lurus. Dari grafik itu terlihat bahwa di sini ada 4 pernyataan ya. Kecepatan benda minus 0,8 cm per second. Percepatan benda sama dengan 0. Dalam selang waktu 2,5 detik benda menempuh jarak 2 cm. 4. Kecepatan benda pada saat 4 detik adalah minus 0,8 cm per second. Oke. Dari pernyataan tersebut yang benar adalah, kita akan gambarkan ulang ya grafik ini seperti ini. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan ini adalah jarak atau posisi sebenarnya dan terhadap waktu. Ini bentuk garisnya, kurvanya adalah garis ya, linear.
Oke, kita tahu bahwa kalau kita menggunakan pendekatan matematik, kita harus tahu persamaannya. Jadi saya akan gunakan persamaannya adalah X sama dengan X0 plus minus V kali T. X0 itu adalah posisi awal ya, V itu adalah gradien ya. Jadi saya akan cari gradien ya. Nah, kita tahu bahwa gradien itu adalah delta vertikal dibagi horizontal ya. Jadi di sini dari 4 menjadi 0 itu 0 min 4 ya, akhir kurang awal, dibagi waktunya dari 0 ke 5, 5 kurang 0, min 4 dibagi 5 ya minus 0,8. Jadi inilah gradien ya, nanti kita masukkan ke besaran ini, V ini ya, dan X0 nya 4 kita masukkan ke sini. Jadi kita substitusikan sebagai berikut, 4 minus 0,8 T, atau kalau kita tuliskan lebih rapi, jadi X fungsi dari T adalah minus 0,8 T tambah 4. Ini adalah persamaan ini ya, persamaan posisinya. Oke, kita akan cek satu-satu ya. Pertama kita akan lihat kecepatan. Nah, untuk itu kita gunakan turunan ya. Kecepatan adalah turunan dari posisi. Jadi kita turunkan ini minus 0,8 T tambah 4 terhadap T, maka kita dapatkan ya minus 0,8 ya. Satuannya cm karena di sini vertikalnya cm dan waktunya dalam second. Jadi pernyataan satu ini betul ya. Oke. Sekarang kita lihat pernyataan 2 bagaimana dengan percepatan. Percepatan itu kita dapatkan dari turunan dari kecepatan. Jadi kita turunkan fungsi kecepatan ini terhadap T lagi. Di sini kan konstan, ya turunan dari fungsi konstan itu 0. Sehingga percepatannya adalah 0. Memang di sini sebenarnya grafiknya adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Berarti kecepatannya konstan dan percepatannya 0. Oke, berikutnya kita akan cari bagaimana menentukan jarak setelah 2 detik ya. Ini posisi awalnya 4 ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari posisi pada saat 2,5 detik ya, kita tinggal gunakan interpolasi aja. Seperti ini, kita tarik garis seperti ini ya. Maka kita tarik ke sumbu horizontalnya dapat angka 2. Jadi sebenarnya posisi pada saat 2,5 detik ya 2 cm. Nah, jarak itu adalah perubahan posisi dari sini ke sini. Tadi posisi awalnya 4 jadi 2, berarti berkurang ya 2. Tapi untuk jarak kan nilai positifnya ya. Atau tepatnya kalau kita gunakan fungsi juga boleh ya. Kita cari posisi pada saat 2,5, kita substitusi ke persamaan ini. Kemudian kita hitung, maka kita dapatkan minus 2 tambah 4 itu 2 ya. Nah, jadi untuk menghitung jarak yang ditempuh ya kita selisihkan antara posisi akhir dengan posisi awalnya. Jadi delta X sama dengan X final dikurang X inisial. Kita substitusi angkanya 2 dikurang 4 ya. Jadi delta X nya minus 2. Ini satuannya cm. Ini adalah perpindahan. Jadi kalau ditanya jarak berarti nilai positifnya dari minus 2 ya 2 dengan satuannya cm. Oke, berikutnya kita akan lihat yang keempat, kecepatan benda saat 4 detik adalah minus 0,8. Nah, kita tahu bahwa tadi kecepatannya adalah konstan ya, tidak terpengaruh dengan waktu. Jadi ya kita tulis saja minus 0,8 cm per second. Sehingga kita bisa cek sekarang pernyataan mana yang benar saja dari data ini. Yang pertama itu kecepatan minus 0,8 cm per second, betul ya sini. Kemudian percepatan 0 betul juga ya dari sini. Kemudian jarak yang ditempuh selama 2,5 detik berarti yang ini ya, atau dari sini ke sini jaraknya yaitu 2 cm. Betul juga ya. Kecepatan benda pada saat 4 detik minus 0,8 ya. Ini karena kecepatannya konstan ya. Berarti tetap nilainya yaitu minus 0,8. Jadi betul. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 4. Nomor 3, soalnya sebagai berikut. Sebuah partikel bergerak dari keadaan diam sepanjang garis lurus di mana percepatan terhadap waktu terlukis seperti gambar ini. Dari grafik ini tentukan grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian yang B-nya jarak dan perpindahan dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 6 second. Oke, saya coba gambarkan lebih untuk grafik percepatan terhadap waktu. Di sini kita melihat bahwa
percepatan benda konstan selama 4 detik pertama, nilainya 5. Setelah itu percepatan menjadi minus 5 ya, selama 4 detik, dari 4 sampai ke 8 detik. Nah, kita akan menggambarkan grafik kecepatan dengan dasar dari grafik percepatan ini. Oke, kita coba bikin dulu ya. Ini waktunya. Nah, di sini kita melihat persamaan dari gerak lurus berubah beraturan ya, karena ini kan percepatannya konstan. Jadi kita pakai gerak lurus berubah beraturan. V0-nya 0 dari keadaan diam. Kemudian di sini ada AT. Nah, AT ini adalah sebenarnya luas dari grafik ini terhadap T, atau sebenarnya tidak lain adalah perubahan kecepatannya akibat adanya percepatan. Jadi untuk nilai AT-nya kita bisa cari ya. Sementara V0-nya kita isi 0 dulu ya, untuk kecepatannya kan dari keadaan diam ya. Setelah itu baru kita bisa menghitung delta V-nya, yaitu sama dengan luas, yaitu 5, ini kan persegi ya, 5 kali 4. Jadi perubahan kecepatannya 20 meter per second dari 0 nanti menjadi 20. Jadi grafiknya nanti dari 0 menjadi 20 di sini ya, kira-kira. Kalau saya tarik garis, nanti garisnya seperti ini, miring garisnya ya. Nah, setelah itu kecepatan akan berubah lagi sesuai dengan grafik berikutnya. Di sini perubahannya juga sama ya, tapi negatif. Jadi luasnya 4 kali min 5. Jadi minus 20. Sehingga nanti kecepatannya akan berkurang sebesar 20 meter per second dari kecepatan ini. Jadi kalau saya tulis ini V8-nya menjadi 0 karena 20 dikurang 20 0. Dan grafiknya berupa garis seperti ini. Dari sini kita melihat simetri ya. Jadi kecepatan awalnya 0, setelah 4 detik kecepatannya jadi 20, dan setelah 8 detik kecepatannya kembali 0 ya. Nah, sekarang kita akan cari yang B ya, jarak dan perpindahan. Nah, karena grafik kecepatan sudah kita punya, maka untuk mencari jarak atau perpindahan kita bisa gunakan prinsip menghitung luas ya. Jadi dari detik 2 sampai ke detik 6 ya, kita gambar dulu daerahnya. Dari detik 2 sampai detik 6 kita tarik ke atas. Nah, jadi bentuknya ini seperti bentuk dua trapesium, dan memang karena simetris kita bisa hitung salah satu luas saja, nanti kita kalikan 2 untuk mencari perpindahan ya. Jadi kita gunakan rumusnya, rumus trapesium ya. Tapi sebelumnya kita akan cari dulu ininya ya, luasnya dulu ya. Jadi luas sama dengan, nah ini setengah ya, itu adalah rumus trapesium kali jumlah sisi yang sejajarnya, ya ini kita gunakan yang ini. Kita ini cari ini 10 ya, karena setengah dari 20. Kemudian yang ini, tinggi yang ini adalah 20 ya. Kemudian dikali jaraknya dari 2 ke 4 itu 2. Karena simetris kita kalikan 2 langsung, sehingga luas yang ini total dari 2 sampai ke 6 itu ini. Kita coret saja 2-nya dan kita bisa menghitung dengan mudah. Jadi ini 2 kali 30 ya, yaitu 60 meter. Jadi untuk perpindahannya 60 meter. Dan karena di sini grafiknya di atas semuanya, berarti grafik jarak dan perpindahan sama, atau jarak dan perpindahan sama, yaitu 60 meter. Baik, sekarang kita akan membahas nomor 4. Soalnya sebagai berikut. Grafik posisi terhadap waktu dari suatu benda yang bergerak lurus seperti pada gambar ini. Jika lengkung kurva adalah parabola, tentukan grafik kecepatan terhadap waktu, jarak B dari titik asal, kecepatan partikel di A dan B, percepatan di titik B, dan grafik percepatan terhadap waktunya. Saya gambarkan ulang grafik ini. Ya, ini adalah lengkung parabola disebutkan. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya, persamaan parabola yaitu S sama dengan S0 tambah V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Jadi kita akan isikan nilai S0, V0, dan A nya. Untuk S0 berarti posisi awal
kita isi 0 ya, karena di sini pada T sama dengan 0, S-nya sama dengan 0. Jadi S0-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita akan tentukan nilai V0. V0 adalah kecepatan awal, dan kita tahu bahwa kecepatan itu adalah garis singgung. Jadi kalau kita buat garis singgung di titik 0 ini, O ini, maka garisnya mendatar, sehingga nilai kecepatan awalnya kan sama dengan tangan sudut di sini. Tetanya kita isi 0, maka V0-nya tentu saja kita dapatkan bernilai 0. Sekarang kita akan tentukan nilai A-nya. Caranya kita akan substitusikan titik yang dilewati pada parabola ini, yaitu titik A ya. Koordinatnya 30,360. Jadi kalau kita isikan ya, untuk T-nya 30, maka kita dapatkan setengah kali A kali 30 kuadrat sama dengan 360. Kita selesaikan, jadi 450 A ya, sama dengan 360. Dan A-nya adalah 360 per 450, yaitu 4/5 meter per second kuadrat. Nah, sekarang sudah lengkap nilainya, berarti kita bisa tentukan nilai atau fungsinya. S sama dengan setengah kali 4/5 T kuadrat. Kita kalikan, setengah kali 4/5 adalah 2/5 T kuadrat. Jadi inilah persamaan parabola ini. Sekarang kita bisa tentukan nilai ini ya, nilai SB-nya, yaitu ketika T-nya bernilai 40, 2/5 kali 40 kuadrat, 2/5 kali 1600, jadi sama dengan 640 meter. Jadi untuk yang ini kita bisa langsung dapatkan jarak B-nya adalah 640 meter. Baik, sekarang kita akan menggambarkan grafik kecepatan terhadap waktunya. Saya buat dulu sumbunya ya. Kemudian kita tahu bahwa untuk gerak lurus dua beraturan, persamaan kecepatan terhadap waktunya adalah Vt sama dengan V0 plus minus At. V0-nya sudah kita tahu, yaitu 0. A-nya juga sudah kita tahu, 4/5. Jadi kita tuliskan persamaannya 0 tambah 4/5T, atau bentuknya Vt sama dengan 4/5T. Ini bentuknya garis ya. Untuk membuat garis kan kita butuh dua titik ya. Jadi kita gambarkan satu titik di sini pada saat T sama dengan 0, kecepatannya 0 ya. Kemudian di titik lainnya, yaitu kita pilih A, T-nya 30, jadi 45 kali 30 itu sama dengan 24 ya. Sekalian saja kita gambarkan bagaimana dengan kecepatan di B. T-nya adalah 40, jadi 45 kali 40 itu sama dengan 32 meter per second. Setelah itu baru bisa kita gambarkan garisnya melewati 0,0 dan 30,24 ya. Kita bisa tarik garis. Sebelumnya kalau kita gambarkan B itu di sini. Jadi grafik kecepatan terhadap waktunya yang hijau ini ya. Baik, sekarang kita akan gambarkan bagaimana grafik percepatan terhadap waktunya. Saya gambarkan salib sumbunya. Setelah itu kita akan tentukan percepatan pada T sama dengan 30 dan 40. Tapi karena di sini disebut bahwa percepatannya konstan ya, GLBB ingat, maka tentu saja percepatan di titik A dan B sama, yaitu 4/5 dari sini ya. Jadi kalau gitu kita bisa gambarkan grafiknya berupa garis datar seperti ini. Nilainya 4/5 ya. Nomor 5, dua partikel A dan B bergerak sepanjang sumbu X. Posisi masing-masing partikel terlukis seperti pada gambar ini. Tentukan A, kecepatan masing-masing partikel, dan B, kapan dan di mana kedua partikel ini bertabrakan. Baik, saya coba gambarkan terlebih dahulu untuk partikel A ya. Nah, kita akan gambarkan atau kita akan tentukan kecepatan partikel A ini. Saya gunakan prinsip gradien ya, gradien karena ini kan posisi terhadap waktu. Jadi kalau perubahan posisi terhadap perubahan waktu yaitu sama dengan gradien. Jadi kita buat rumusnya V sama dengan delta X bagi delta T atau sama dengan tangen theta. Theta ini adalah sudut kemiringan ini, garis ini. Saya buat segitiganya untuk memperjelas. Di sini
tingginya itu adalah 20 dari 30 kurang 10 dan bagian ininya itu 8 kurang 0, 8. Jadi untuk kecepatan A-nya adalah 20 dibagi dengan 8 atau sama dengan 2,5 meter per second. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama pada partikel B ya. Saya gambar lagi. Kemudian saya buat pertolongan segitiganya. Ini tingginya 30, ini 4, ini sudut tetanya. Maka VB-nya atau tangen tetanya sama dengan 30 dibagi 4. Jadi VB-nya adalah 7,5 meter per second. Nah, sekarang untuk menentukan B ya, kapan dan di mana kedua partikel bertabrakan, kita tinggal baca grafik ini aja. Jadi kan posisi terhadap waktu. Jadi kita melihat di sini terjadi tabrakannya itu di mana posisinya sama. Jadi untuk tabrakan kapannya bisa kita buat dua pernyataan, yaitu ketika pada saat 8 detik setelah A bergerak, tapi terjadi juga 4 detik setelah B bergerak, bisa kita sebutkan sebagai berikut ya. Jadi tabrakannya untuk terhadap titik A setelah bergerak itu 8 detik ya, karena posisi partikelnya itu sama. Soal nomor 6. Suatu partikel yang bergerak memiliki grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada gambar ini. Tentukan grafik percepatan terhadap waktu dan bagian B jarak yang ditempuh selama 5 second ini. Oke, saya gambar ulang untuk grafik kecepatan terhadap waktunya ya. Jadi ini grafik dari benda yang bergerak beda-beda. Jadi ada 3 bagian. Kemudian kita akan cari percepatan terlebih dahulu untuk masing-masing bagian. Nah, untuk percepatan kita akan cari menggunakan gradien ya dari tiap-tiap garis ini. Kita kasih nama saja segmen garisnya A, B, dan C-nya. Jadi nanti ada 3 ya yang harus kita perhatikan untuk percepatannya. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau sama dengan nilai tangen dari kemiringan ini. Jadi untuk itu kita bisa coba cari ya. Sementara itu kalau untuk luas, karena grafik kecepatan terhadap waktu diketahui, kita bisa gunakan prinsip luas di bawah kurvanya. Itu nanti adalah jarak. Oke, kita mulai dengan menggambarnya ya. Untuk segmen garis itu saya arsir daerah yang akan kita perhatikan. Kita akan cari terlebih dahulu percepatan. Saya mula-mula gambarkan dulu grafik percepatan terhadap waktunya. Di sini kita lihat segmen garis A ini, yaitu percepatannya konstan ya nilainya. Kita hitung dari A sama dengan delta V bagi delta T ya. Jadi dari sini ke sini itu V-nya dari 0 ke 2. Jadi 2 kurang 0, kemudian waktu dari 0 ke 2. 2 kurang 0. 2 bagi 2, 1. Nah, ini berarti percepatan di segmen garis A ini konstan sebesar 1 meter per second kuadrat. Saya bisa mulai plot di sini ya. Garisnya datar di angka 1. Kemudian di B ini tidak ada perubahan kecepatan ya. Jadi kalau kita hitung pun AB-nya ya 2 kurang 2 dibagi dengan 4 kurang 2 ya. Jadi 0. Jadi gambar garisnya di bagian sini ya. Yaitu mendatar seperti ini. Dan terakhir untuk percepatan kita bisa lihat di sini. Maka AC-nya yaitu perubahan kecepatannya dari 2 menjadi 0, 0 min 2, waktunya dari 4 ke 5, 5 kurang 4 ya. Jadi ini 0 kurang 2 dibagi dengan 1 itu minus 2. Jadi ada di bawah sini. Dan seperti ini grafik garisnya ya. Inilah grafik percepatan terhadap waktunya. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak yang ditempuh selama 5 detik, yaitu luas daerah ini di bawah kurva. Saya gambar ulang. Untuk bentuknya yaitu adalah trapesium ya. Dari sini ke sini itu 5. Bagian atasnya itu 2 ya. Dan tingginya adalah 2 juga. Sehingga luas trapesiumnya adalah setengah kali jumlah sis yang sejajar kali tinggi. Setengah kali jumlah sis yang sejajar kali tinggi. Setengah kali 2-nya 1, tinggal 5 tambah 2 yaitu 7 meter ya. Nomor 7, sebuah kereta api bergerak dari kota A ke kota B
dengan kecepatan konstan 30 km per jam. Setelah sampai di kota B, kereta api berbalik arah ke kota A dengan kecepatan konstan 60 km per jam. Kelajuan rata-rata selama perjalanan dari A ke B dan kembali ke kota A adalah berapa kilometer per jam? Oke, kita tahu bahwa kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Ini kelajuan rata-rata ya. Nah, jarak ini jarak total. Di sini tidak ada jaraknya, kita misalkan saja jarak antara A dan B itu D ya. Maka ketika dia balik dari A ke B kemudian B ke A, berarti jaraknya ditempuh adalah totalnya 2D ya, D tambah D. Sementara waktunya ini berbeda karena kecepatan ketika bergerak dari A ke B dan B ke A berbeda. Jadi saya tulis T1 tambah T2. Kita akan rubah T1 T2 dalam variabel D juga. Tepatnya seperti berikut ya. Jadi D tambah D. T itu adalah jarak bagi kecepatan ya. Jadi jaraknya yang pada waktu bergerak dari A ke B, D dibagi kecepatannya V1 ini, V1 ini 30. Nah, kemudian untuk ketika balik arah dari B ke A-nya, D dibagi V2. Nanti V2-nya kita isi 60 ya. Kita sederhanakan dulu persamaan ini. Jadi yang bagian penyebutnya kita samakan dulu ya. Jadi nanti V1 per V2. Jadi ini nanti D kali V2 tambah D kali V1 dibagi V1 V2. Nah, nanti D-nya kita bisa coret. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk kelajuan rata-ratanya adalah 2 ini. Kemudian ini V1 kali V2 jadi di atas ya. Ininya D-nya dicoret habis tadi. Jadi inilah bentuk persamaannya. Tinggal kita substitusikan saja nilai kecepatannya. 2 kali 30 kali 60 bagi 30 tambah 60. Ya, ini kan 90. Nanti 30 bagi 90 kan 3. 60 bagi 3, 20 kali 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 40. Satuannya kilometer per jam. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang bagian B ya. Nomor 8. Sebuah partikel bergerak lurus dengan percepatan konstan dari A ke B. Kecepatan partikel di A bernilai V1 dan di B bernilai V2. Jika titik C berada di tengah-tengah garis AB, maka kecepatan partikel pada saat di C tersebut adalah berapa? Dinyatakan dengan V1 dan V2. Oke, untuk ini seperti kita bisa gunakan langsung saja persamaan GLBB yang memiliki bentuk V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S, karena di sini ada kecepatan awal, kecepatan akhir, dan juga ada jarak. Sementara percepatannya kan konstan ya. Oke, jadi kita bisa tuliskan persamaannya. Misalkan ketika dari A sampai ke C, C itu kan tengah-tengah ya. Jadi kecepatan awal di A-nya nanti V1, kecepatan di C-nya kita tulis VC aja. Jadi VC kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2A. Nah, kalau tengah-tengah berarti jarak setengah S ya dari A ke titik C. Setelah itu dari C ke titik B sama nih bentuknya. Kecepatan akhirnya itu V2 kuadrat. Tapi kecepatan awalnya VC. Dan jaraknya sama ya, setengah S. Nah, ini kita bisa mengeliminasi bentuk AS-nya ini ya. Jadi kita kurangkan saja ya. VC kuadrat kurang V2 kuadrat ini. Yang ruas kanan V1 kuadrat dikurang VC kuadrat. Sementara yang ininya habis ya. Kemudian kita bisa pindahkan VC-nya, kita bisa gabungkan jadi 2VC kuadrat ya. Ini pindah ke sini. Yang ini min V2 kuadrat pindah ke kanan. Jadi V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Jadi VC kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat per 2. Dan VC-nya kita tarik akar saja dari ini ya. Jadi bentuk akhirnya nilai VC-nya adalah akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat per 2. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Nomor 9. Dua partikel bergerak pada waktu yang sama sepanjang sumbu X. Partikel 1 mulai bergerak dari posisi X sama dengan min 10 meter. Jadi ini posisi awalnya ya. Dengan kecepatan 4 meter per second, ini kecepatan awal.
ke arah sumbu X negatif, dan percepatan ini adalah percepatan awal 2 meter per second kuadrat ke arah sumbu X positif ya. Partikel 2 bergerak dari X sama dengan plus 2 dengan kecepatan 6 meter per second ke arah sumbu X positif dan percepatan 2 meter per second kuadrat ke arah sumbu X negatif. Tentukan kapan kedua partikel bertumbukan. B, di mana kedua partikel tersebut bertumbukan. Jadi ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Saya coba gambarkan dulu, ini karena bergerakan sepanjang sumbu X saja. Saya gambarkan seperti ini posisi 0,0 ya, X sama dengan 0. Saya gambarkan posisi awal untuk partikel 1 ada di min 10 ya, di sebelah kiri berarti. Dan partikel 2 ada di sebelah kanan, jaraknya 2 meter ya. Ini. Kemudian kecepatannya, saya gambarkan yang partikel 1 itu ke kiri ya. Dan partikel 1 juga memiliki percepatan yang ke kanan. Sementara partikel 2 memiliki percepatan itu ke kiri dan kecepatannya ke kanan ya. Nah, setelah itu baru kita bisa susun persamaan geraknya. Kita susun persamaan geraknya karena GLBB kita tuliskan rumus umumnya adalah X sama dengan X0 plus minus V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan untuk A dulu ya. Lihat dari gambar. Jadi X0-nya min 10, V0-nya ini ke kiri. Jadi kita tulis min 4. A-nya ke kanan, berarti kita tulis setengah, ini positif ya, 2T kuadrat. Jadi bentuk sederhananya adalah T kuadrat min 4T min 10. Bagaimana dengan partikel 2? Kita substitusikan juga sesuai dengan gambar. Posisi awalnya 2, kecepatan awalnya 6 ke kanan positif, dan percepatannya 2 ya, negatif, berarti saya tulis di sini minus ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi min T kuadrat plus 6T plus 2. Ini adalah posisi partikel A dan posisi partikel B. Ya, sekarang kita akan menentukan di mana dan kapan kedua partikel itu bertumbukan ya. Karena bertumbukan itu berarti koordinatnya sama. Jadi X1 itu sama dengan X2. X1-nya kita substitusi T kuadrat min 4T min 10, dan X2-nya kita isi ini ya, min T kuadrat tambah 6T plus 2. Nah, setelah itu baru bisa kita selesaikan. Nanti akan terbentuk persamaan kuadrat ya, bawa ke sebelah kiri semua. Jadi 2T kuadrat min 4T min 6T min 10T dan min 10 min 2 min 12. Kita bagi 2 dulu. Jadi T kuadrat min 5T min 6. Setelah itu kita faktorkan. Di jumlah min 5 dikali min 6 berarti min 6 sama 1 ya. Jadi T min 6, T plus 1 sama dengan 0. Dan sini kita dapat 2 harga. T1-nya 6 dan T2-nya min 1. Tentu saja yang kita pakai yang positif. Jadi inilah waktunya. Kemudian kita akan cari di mana kedua partikel ini bertabrakan. Kita substitusikan saja 6 detik ini ke X1 atau ke X2. Saya pilih ke X1 saja ya. Jadi 6 kuadrat min 4 kali 6 min 10. 36 min 24 min 10. 36 kurangi 24, 12 kurang 10, 2. Jadi posisi ketika mereka bertabrakan adalah di 2 meter. Di sini lagi. Artinya kereta ini partikel ini berangkat ke kanan yang satu, sementara yang kedua ke kanan, tapi balik lagi ke kiri karena ada percepatan. Dan pada saat di posisi awal tadi di titik 2 ini, partikel 1 bertabrakan dengan partikel 2 ya. Nomor 10 ya. Jarak Bandung-Jakarta 120 km. Mobil A berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan tetap 30 km per jam pada pukul 7.00. Mobil B berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada jalan yang sama dengan kecepatan 45 km per jam pada pukul 8. Mobil A akan berpapasan dengan mobil B pada waktu pukul berapa? Oke, kita gambarkan dulu jarak
Bandung Jakarta ini ya, 120 km. Di sini ada perbedaan waktu ya. Pukul 7 itu A berangkat dan pukul 8 B yang berangkat. Jadi untuk kasus seperti ini biasanya kita gunakan acuan waktunya pada partikel atau benda yang bergerak terakhir, itu pukul 8. Jadi saya coba gambarkan dulu pada pukul 8 posisi masing-masing benda. Jadi pada pukul 8 tadi mobil B baru berangkat ya menuju Jakarta dengan kecepatan 45. Sementara mobil A itu berangkat dari Bandung pukul 7 dengan kecepatan 30 km per jam. Artinya apa? Pada pukul 8 mobil A itu sudah ada pada jarak tertentu ya. Jadi posisinya ada di sini dengan kecepatan 30 km per jam, maka selisih waktunya kan 1 jam. Berarti jarak yang ditempuh yang sudah dilewati oleh mobil A itu adalah 30 km karena kan ini 1 jam selisihnya. Jadi mobil A ini ada pada jarak 30 km dari Bandung sendiri ya. Ini adalah keadaan pada pukul 8. Nah, setelah itu kita harus bikin persamaannya dan kita akan pilih acuan tempatnya. Untuk gambar ini kita pilih Bandung aja sebagai acuan tempat ya. Nanti persamaan gerak untuk gerak lurus beraturan, berarti persamaan umumnya adalah X sama dengan atau S sama dengan S0 plus minus V kali T. S0 adalah posisi awal bendanya, V itu kecepatan. Jadi untuk mobil A kita bisa susun persamaannya SA sama dengan 30, ini positif ya karena ada di sebelah kanan. Ya, kanan positif ya. Tambah dengan 30 ini juga positif karena kecepatan A itu ke kanan. Ini persamaan gerak untuk mobil A dari Bandung. Sekarang kita akan susun persamaan gerak untuk mobil B dari Bandung juga ya. Jadi SB sama dengan jaraknya ya 120 karena masih di Jakarta. Ada di sebelah kanan. Jadi positif. Sementara kecepatannya ke kiri, berarti kita isi minus 45T. Ini persamaan gerak untuk mobil B. Berpapasan, bertemu, menyusul, semua sama, itu posisinya sama ya. Jadi kita samakan saja nilai SA dan SB-nya. Kemudian kita isi masing-masing dengan persamaan geraknya. 30 plus 30T sama dengan 120 min 45T. Persamaan dalam T berarti kita akan mencari waktu ya. Jadi kita pindahkan yang T-nya jadi 30 tambah 45T jadi 75T ya. Sementara ini 120 kurangi 30 90. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan T-nya adalah 90 per 75 yaitu 1 jam, sisanya 15 per 75. Jadi 1 per 5 jam. 1 per 5 jam itu berapa menit ya? Tinggal dikalikan 60. 12 ya. Per 5 kali 60 12. Jadi waktunya boleh tulis 1 jam 12 menit. Nah, jadi mereka bertemu atau berpapasan yaitu pada pukul 8.00 tambah 1 jam 12 menit. Jadi pukul 9.12 ya, tepat mereka akan berpapasan di jalan Bandung Jakarta ini ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Demikianlah soal dan pembahasan TKA Fisika 2025 untuk materi GRB dan GRBB. Sampai jumpa ya di video pembahasan berikutnya khususnya untuk seri TKA Fisika ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan komen serta nyalakan notifikasi untuk informasi video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.